Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengadakan wawancara di Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Nadia Aditita. Saya dong di Ramadan. Nama saya Sona Putri. Saya Surharyat. Hai, saya Nanda Febrianika Putri. Selamat menyaksikan. Pak, apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945? Ya, praktik di Indonesia saat ini kan diimplementasikan melalui pemilu. Di Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, undang-undang itu dalam pelaksanaan kedaulatan itu dilakukanlah pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin di antara kita, gitu ya. Baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPRD, maupun DPD, termasuk juga pemilihan kepala pemerintahan daerah di daerah masing-masing, ada bupati, gubernur, dan wali kota. Itu sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, walaupun di beberapa daerah itu terdapat kekhususan. Contoh misalnya di daerah istimewa Yogyakarta, kan tidak ada pemilihan gubernur kan? Karena yang menjadi sultan itulah yang menjadi gubernur, gitu kan? Nah, itu karena memang di Undang-Undang Dasar itu mengakui adanya daerah-daerah khusus, termasuk juga daerah khusus ibu kota di Jakarta itu tidak ada pemilihan wali kota, karena yang dipilih di situ adalah gubernur. Wali kota itu ditunjuk oleh gubernur. Itulah khususan daerah-daerah tertentu, dan memang itu juga di Undang-Undang Dasar diakui sebagai daerah-daerah khusus. Jadi saya sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimana cara Bawaslu mengawasi pemilu agar tidak terjadi kecurangan? Ya, Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Pertama tentu dilakukan pencegahan. Pencegahan itu kita lakukan dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian kita juga menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan kecurangan dengan cara secara tertulis di pertemuan formal dan informal. Kemudian juga kita ada namanya program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu prinsipnya bagaimana melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Karena Bawaslu itu secara kualitas itu terbatas, maka perlu pelibatan elemen masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Jadi ketika dia dalam melakukan pengawasan partisipatif menemukan pelanggaran, maka itu bisa melaporkan kepada Bawaslu. Jadi ada pencegahannya, ada pengawasan partisipatif, kemudian ada penindakan. Penindakan ini kan sebagai, kalau istilah di hukum itu ultimum remedium, obat terakhir lah, obat terakhir. Tapi dia juga bisa menjadi pencegah yang manjur. Jadi ketika ada orang dihukum karena melakukan pelanggaran, maka itu akan menjadi warning kepada yang lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi selain dia ultimum remedium sebagai obat terakhir, dia juga bisa menjadi pencegah. Karena kalau ada orang, misalnya kalau kita nonton TV lihat ada orang dihukum karena naik motor nggak pakai helm gitu ya, tentu kan kita akan berpikir, oh ini kalau saya nggak pakai helm saya juga nanti kena tilang gitu ya. Itu menjadi pencegah juga. Jadi selain dia jadi penindak, dia juga di satu sisi menjadi pencegah lagi calon-calon pelanggar lain supaya tidak melakukan pelanggaran. Siapkan sebelum pemilu. Saya lebih cocok pertanyaan ini ke KPU sebenarnya, karena yang melaksanakan teknis pemilu itu adalah KPU. Tapi prinsipnya yang perlu disiapkan dalam pemilu itu ada
Sebenarnya hanya dua saja sebenarnya yang perlu disiapkan dalam pemilu. Yang pertama itu data pemilih, siapa pemilihnya, kemudian siapa yang menjadi calon. Kalau ada pemilihnya, ada calonnya, itu maka pemilu itu bisa terlaksana. Tapi kan teknisnya kan tidak sesederhana itu. Kalau dalam siapa yang memilih itu kan ada pemutahiran data pemilih. Itu orang bisa didata, datanya satu rumahnya untuk dilakukan dicocokkan datanya apakah betul dia punya hak suara atau tidak, maka dia akan dimasukkan ke dalam daftar. Jadi proses akhirnya disebutlah sebagai daftar pemilih tetap itu. Kemudian ada namanya proses kandidasi. Proses kandidasi itu proses pencalonan. Jadi kalau sudah ada pemilihnya, tentu ada calonnya yang mau dipilih. Itu ada prosesnya juga untuk mendaftar siapa yang akan menjadi peserta kandidat di dalam pemilu. Itu ada prosesnya. Itu juga disiapkan oleh teman-teman KPU. Kita di Bawaslu untuk mengawasi. Dan itu kan ada syarat-syaratnya, kemudian ada larangan-larangannya. Tentu misalnya yang boleh menjadi calon anggota DPRD misalnya di Kota Tarakan itu minimal berumur 21 tahun misalnya, terus minimal pendidikan terakhirnya itu SMA atau SMPK atau semacamnya. Jadi ada larangannya, misalnya dia tidak boleh, dia tidak pernah dipidana, itu juga syarat-syarat yang menjadi syarat untuk dalam proses kandidasi. Jadi kalau sudah ada calonnya, ada pemilihnya, disiapkanlah surat suara. Surat suara itu kan dari pencalonan tadi, surat suara disiapkan. Kalau ada surat suara kan yang mencoblos tadi yang disiapkan punya hak suara. Nah, itu sebenarnya sederhananya pemilu itu ada yang calon, ada pemilihnya, maka terjadilah pemilu. Kalau tidak ada pemilihnya, siapa yang mencoblos? Atau ada pemilihnya tapi nggak ada calonnya, yang mau dicoblos siapa? Sederhananya pemilu itu cuma itu aja sebenarnya. Yang perlu disiapkan ada pemilihnya, ada calonnya. Nah, kita sebagai penyelenggara yang menyiapkan, orang yang menyiapkan semacam IO lah, event organizer gitu kan. Jadi kita yang menyiapkan segala dokumennya, kemudian Bawaslu mengawasi apakah pelaksanaan itu sesuai dengan asas tadi, ada asas pemilu itu kan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, dan transparan, terbuka, jujur, kemudian proporsional dan lain sebagainya, tertib, efisien. Itu prinsip-prinsip penyelenggaraannya itu harus terlaksana dalam pelaksanaan pemilu. Apa saja dan dalam bentuk apa yang dilakukan oleh para oknum? Kecurangan pemilu itu kan banyak lah ya, kalau yang diatur di undang-undang itu. Yang namanya pelanggaran itu dikategorisasi kalau di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada namanya pelanggaran administrasi pemilu. Itu biasanya dilakukan oleh KPU, penyelenggara namanya KPU, kemudian peserta pemilu. Peserta pemilu itu bisa dari calon presiden dan wakil presiden, kemudian calon DPR, calon DPRD, kemudian calon DPD. Kemudian ada yang namanya pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu itu ya terkait dengan kejahatan. Itu namanya pelanggaran kode etik. Kode etik itu pelanggaran terhadap penyelenggara, ya seperti saya kan, Bawaslu, kemudian KPU, itu ada namanya kode etik. Kode etik itu di luar undang-undang. Jadi misalnya kita melaksanakan tahapan, tapi dilaksanakannya itu tidak, misalnya tidak memberikan informasi yang sama kepada para peserta. Misalnya kita kenal sama partai A, ya informasinya kita kasih di situ saja, tidak informasi ke partai yang lain. Itu kan tidak memperlakukan sama terhadap peserta. Itu bisa dikenakan kode etik. Kode etik itu biasanya dikenal oleh penyelenggara. Atau tidak netral, misalnya sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan calon, itu kan bisa dianggap tidak netral. Misalnya menguntungkan sebagian, merugikan sebagian.
pelanggaran kode etik. Kalau tadi pelanggaran pidana pemilu termasuklah di situ misalnya money politik, kemudian penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye misalnya. Jadi pemerintah kan dalam pemilu itu dia harus netral, tidak boleh memfasilitasi calon. Kalau memfasilitasi calon, maka baik dari pihak pemerintahnya maupun calonnya bisa dikenakan pidana. Atau misalnya penggunaan kekerasan. Jadi dalam pemilu itu kan karena ada prinsip kebebasan, maka tidak boleh digunakan kekerasan dalam pemilu. Baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan verbal itu tidak boleh. Itu bisa dipidana juga dalam penggunaan kekerasan. Kalau terkait dengan administrasi tadi itu ya tata cara mekanismenya, kalau tata cara mekanisme misalnya dilanggar itu bisa dikenakan sanksi administrasi, bisa misalnya berupa perbaikan administrasi, artinya diulangi, tahap prosesnya diulangi kalau misalnya ada pelanggaran terhadap itu. Untuk misalnya yang sering terjadi itu pemungutan suara ulang. Jadi ada proses yang tidak dijalankan, maka itu bisa diulangi. Jadi ada dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi kita Bawaslu bisa merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, misalnya di TPS-TPS tertentu yang terjadi pelanggaran administrasi, itu kita rekomendasi untuk dilakukan pengulangan. Itu contoh-contoh dan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi. Izin bertanya Pak, misalnya jika menjelang pemilu itu ada oknum dari salah satu partai yang meminta data KTP, apakah itu sebuah prosedur atau pelanggaran? Kalau meminta KTP itu boleh saja, tapi tergantung orangnya yang mau apa enggak kan. Prinsipnya kan itu dilakukan secara sukarela, ya itu tidak melanggar. Artinya kan itu kalau orangnya nggak mau ya jangan dikasih, kecuali itu dilakukan secara paksa, ya itu kan pemaksaan namanya. Dalam pemilu itu kan tidak boleh ada paksaan, karena makanya dia harus dilakukan secara bebas, jadi tidak boleh dipaksa. Jadi kalau orangnya sukarela ya boleh saja, karena partai politik kan memang tugasnya kan dia bagaimana mencari suara kan, nah, salah satunya ya dengan mendata calon-calon pendukungnya lah gitu. Mungkin dia punya cara misalnya mendata KTP-nya dan sebagainya, itu diperlukan juga oleh teman-teman partai politik. Tapi tanda kutip tadi tidak dilakukan dengan cara paksa atau dengan kekerasan atau dengan ancaman, dia memang dilarang. Izin bertanya lagi, misalnya jika ada salah satu dari anggota KPU yang melakukan kecurangan, apakah ada sanksi berat seperti hukum pidana terhadap administrasi? Ya, kalau anggota KPU melakukan kecurangan itu bisa dikenakan dua jenis sanksi. Kalau misalnya itu dia berkaitan dengan pidana, itu bisa dikenakan sanksi pidana, sekaligus juga bisa dikenakan sanksi kode etik. Kalau pidana itu nanti hukumannya bisa berujung pada penjara atau denda. Kemudian kalau sanksi kode etik itu bisa berupa misalnya teguran, kemudian pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap. Ini kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh bukan hanya KPU ya, misalnya penyelenggara itu ada KPU, kemudian ada Bawaslu, termasuk saya juga di Bawaslu. Kalau melakukan pelanggaran yang konteksnya pidana, itu bisa diberikan sanksi. Bahkan sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada pemberatan bagi penyelenggara jika penyelenggaranya ya melakukan kecurangan itu ditambah sepertiga hukuman. Jadi kalau misalnya hukuman normalnya orang dikasih sanksi 3 tahun, maka dia ditambah lagi sepertiganya itu tambah setahun lagi, berarti 4 tahun. Kalau orang biasa yang melakukan 3 tahun, kalau KPU yang melakukan maka ditambah sepertiga. Ya, itu yang buat karena dia petugas kan, yang namanya petugas itu dianggap dia tidak akan makan, makanya kalau dia melakukan maka lebih berat hukumannya. Jadi tidak boleh disamakan antara petugas dengan orang biasa. Kalau petugas itu harus ada. Berbicara tentang kecurangan, biasanya kan menjelang pemilu itu banyak nih oknum-oknum yang bisa juga melakukan serangan wajar.
kayak memberikan uang kepada para orang-orang gitu untuk memilih dia. Ini kan memberikan uang tuh bisa dibilang sebagai praktek suap. Jadi menurut Bapak, apakah itu hal yang lumrah dalam pemilu? Apakah itu sebuah pelanggaran? Ya, kalau secara normatif tentu itu merupakan pelanggaran. Kalau ada istilahnya suap politik lah gitu ya. Kalau tapi bahasa di undang-undang itu pemberian uang atau materi lainnya. Jadi bukan hanya uang, bisa juga materi lainnya, misalnya sembako atau misalnya pulsa banyak kan yang bisa yang bernilai materi lah, itu bisa dikenakan sanksi. Bahkan kategorinya sebenarnya di normatif itu dia masuk kategori pelanggaran pidana pemilu kalau itu dilakukan oleh tapi kalau itu dilakukan oleh peserta pemilu, contoh misalnya calon yang berkontestasi di pemilu, itu bisa double sanksinya, bisa jadi dikenakan sanksi pidana, bisa juga dikenakan sanksi administratif. Nah, cuman kan ada yang bilang money politik ini sudah menjadi budaya. Nah, sebenarnya kan tidak boleh juga kita benarkan pernyataan seperti itu. Memang ini selalu terjadi. Tapi yang namanya budaya itu kan tentu yang sifatnya baik, Budaya itu kalau terjadi ya memang kita akui itu terjadi terus. Karena kenapa kita bisa mengatakan itu, karena memang setiap pagelaran baik itu di pemilihan wali kota, pemilihan gubernur maupun di pemilu, kami selalu menangani kasus money politik dan itu selalu terjadi. Dan juga masyarakat yang menginfokan kepada kami bahwa ada terjadi money politik itu, kita tidak boleh mengatakan itu menjadi itu adalah budaya bangsa Indonesia, karena itu merupakan pelanggaran. Kan nggak boleh hal-hal yang negatif itu kita sebut sebagai budaya. Kalau tadi cuci tangan itu kan budaya kebersihan, itu boleh lah. Tapi kalau money politik mau disebut sebagai budaya, mah saya tidak sepakat sih kalau itu. Tapi itu bisa merupakan pelanggaran yang sifatnya administratif maupun pidana politik. Jadi ada jenis pelanggaran yang dilanggar kalau misalnya terjadi. Kemudian para calon-calon yang ingin mencalonkan diri ini, apakah mereka direkomendasikan dari pihak-pihak tertentu, ataukah mereka mencalonkan diri sendiri, ataukah dari pihak misalkan Bawaslu atau KPU itu yang menarik orang-orang tersebut gitu untuk mencalonkan diri? Kalau peserta pemilu itu kan ada 3. Dalam undang-undang itu peserta pemilu itu ada 3. Ini bedakan ya antara pemilu dengan pemilihan. Kalau pemilu itu ada 3 peserta. Kalau pemilihan itu untuk kepala pemerintahan daerah, ada bupati, gubernur, dan wali kota. Kalau kita bicara pemilu yang 2024 nanti, itu pesertanya ada 3. Yang pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah itu dia dicalonkan harus dari partai politik atau gabungan partai politik yang ada thresholdnya 20% itu. Jadi dia harus punya kursi di DPR sebanyak 20%. Itu tidak boleh calon dari perseorangan independen langsung maju, tapi dia harus dicalonkan oleh partai politik. Itu yang pertama, calon pertama. Yang kedua, ada namanya partai politik sendiri. Partai politik itu sebagai peserta pemilu untuk mencalonkan namanya DPR RI yang berkedudukan di Senayan. Ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu harus dicalonkan melalui partai politik. Kemudian yang ketiga itu ada calon perseorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah. Di Dewan Perwakilan Daerah itu di setiap provinsi ada 4 kursinya. Jadi itu dia dicalonkan secara personal, perseorangan, tapi dia harus memiliki dukungan dari masyarakat. Kalau untuk di Provinsi Kalimantan Utara sendiri itu dia minimal harus didukung oleh 1.000 orang. Jadi harus mengumpulkan KTP sebanyak 1.000 orang dan itu akan diverifikasi oleh teman-teman KPU. Betul nggak 1.000 orang ini mendukung dia. Kalau dia
punya, maka dia bisa mencalonkan sebagai calon anggota DPD. Itu tanpa melalui partai politik. Nah, tadi kan ada calon presiden harus melalui partai, DPRD itu juga harus melalui partai politik, tapi ada yang ketiga namanya DPD. DPD itu dia perseorangan. Biasanya yang mencalonkan itu tokoh masyarakat, tokoh agama, akses memang dia tidak masuk partai politik, tapi dia merupakan tokoh di daerah-daerah tertentu. Makanya dia harus punya dukungan minimal 1.000 kalau untuk di Kaltara. Jadi dia ada range-nya tuh, kalau jumlah penduduknya sekian sampai sekian 1.000. Misalnya 0 sampai 1 juta itu dukungannya 1.000. 1 juta sampai dengan 2 juta dukungannya minimal 2.000. Itu dia seterusnya. Jadi kalau karena kita penduduk kita tidak sampai 1 juta di Kaltara, maka dukungannya itu cukup 1.000. Jadi kalau teman-teman mau jadi calon anggota DPD, kumpulkanlah 1.000 KTP, daftar di KPU. Itu bisa. Tidak perlu masuk partai politik. Tapi kalau misalnya mau jadi DPR atau DPRD harus masuk ke partai politik baru bisa menjadi calon anggota DPD. Mengenai mengawasi pemilu, apa saja yang diawasi Bawaslu? Bawaslu yang mengawasi pemilu. Tidak ada lagi kerjaan lain Bawaslu selain mengawasi pemilu. Tapi tahapan pemilu itu diawasi. Kemudian selain itu tentu tetap dalam konteks pemilu, kita juga mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang, misalnya ASN. ASN itu yang dia harus netral. ASN itu kan PNS dan P3K. Itu juga kita awasi ke netralannya dalam pemilu, karena kan dia tidak boleh berpihak pada kontestan. Kemudian TNI dan Polri, TNI Polri itu juga dia harus netral. Itu juga kita awasi sebagaimana perintah dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi karena namanya Badan Pengawas Pemilu, ya core bisnisnya tugas utamanya adalah mengawasi pemilu. Di luar itu tadi mengawasi netralitas pihak-pihak yang memang diwajibkan untuk netral dalam jadi tidak mengawasi. Kemudian, apa yang dilakukan Bawaslu jika terjadi sengketa proses pemilu? Kalau sengketa proses pemilu, yang namanya sengketa proses pemilu kan dia terjadi dalam proses pemilu. Nah, Bawaslu itu punya kewenangan dalam sengketa proses. Dua hal yang harus dilakukan Bawaslu, yaitu memediasi. Memediasi itu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Jadi kalau misalnya ada yang sengketa, kita panggil tuh pihak yang bersengketa ini, itu panggil, suruh duduk sama-sama bicarakan untuk mencapai kata mufakat di mediasi. Jadi Bawaslu bertindak sebagai mediator. Mediator itu orang pihak yang mempertemukan. Nah, tapi jika dalam hal mediasi tidak mencapai kata sepakat, namanya mediasi kan potensinya ada dua, bisa sepakat, bisa tidak ya. Kalau dia sepakat maka selesai masalahnya. Tapi dalam hal dia tidak sepakat, maka Bawaslu akan melakukan persidangan dalam konteks ini adjudikasi, yaitu menyidangkan kasusnya. Jadi kita bertindak sebagai majelis, kayak seperti hakim lah, yang menyidangkan kasus. Nanti ada pihak yang menjadi terdakwa, kemudian ada pihak yang menjadi terdakwa. Itu nanti akan melakukan persidangan dengan cara pembuktian, ada mohon dibacakan jawaban, terus nanti ada pembuktian, kemudian ada pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada pemeriksaan ahli. Bawaslu berdasarkan hal itu nanti akan memutuskan siapa ya pihak yang dikabulkan permohonannya, apakah dikabulkan, apakah ditolak. Itu berdasarkan hasil persidangan. Jadi dalam konteks sengketa proses pemilu, Bawaslu ada dua tugasnya, melakukan mediasi dan melakukan adjudikasi. Siapa saja yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu? Yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu itu ada 3. Ya, dicatat ya, 3. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Jadi harus punya hak pilih. Siap yang tidak punya hak pilih ada nggak yang jadi warga negara Indonesia? Ada.
Misalnya orang yang belum berusia 17 tahun itu dia tidak punya hak pilih, maka dia tidak punya hak untuk melaporkan. Siapa lagi warga negara Indonesia yang tidak punya hak pilih? Ya, polisi, tentara, itu tidak punya hak pilih, maka dia tidak punya hak untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Siapa lagi yang tidak punya hak pilih? Orang-orang yang dicabut haknya oleh pengadilan. Misalnya ada koruptor misalnya gitu ya. Biasanya kalau orang korupsi, biasanya hakim itu memutuskan dia dihukum dan dicabut hak politiknya, bisa. Itu orang yang tidak punya hak pilih, maka dia tidak punya hak untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Jadi yang punya hak itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Orang gila tuh tidak punya hak pilih, dia nggak bisa melapor juga. Juga kalau dia melapor dia kan pasti mungkin aja. Kemudian yang kedua, peserta pemilu. Peserta pemilu itu punya hak untuk melaporkan. Siapa tadi peserta pemilu sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian ada partai politik dan ada perseorangan calon DPD. Itu punya hak untuk melaporkan dia sebagai peserta pemilu. Kemudian yang ketiga ada namanya pemantau pemilu. Pemantau pemilu ini adalah organisasi yang mendaftarkan diri di Bawaslu. Jadi ada organisasi-organisasi yang sifatnya independen, dia mendaftarkan diri kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu. Kalau dia sudah terdaftar dan terakreditasi di Bawaslu, maka dia juga secara kelembagaan punya hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, jadi tiga subjek itulah yang bisa melaporkan. Kalau ada yang tidak punya hak, yang dari tiga ini, bagaimana Bawaslu bisa menerima laporannya atau tidak? Kita tidak bisa menerima laporannya, tapi informasinya itu bisa diterima. Laporannya tidak bisa diterima, tapi informasi yang disampaikan kita akan jadikan sebagai bahan untuk melakukan penelusuran. Biasanya